Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Tusofol Aulia. Perkenalkan, nama saya Trifani Andriani. Kami dari kelas 11 Keperawatan SMK Bintang Nusantara School Ingin menjelaskan materi tentang kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan keamanan dan keselamatan. Setiap manusia pasti membutuhkan perlindungan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman agar dapat menjalani aktivitas dengan normal tanpa ada rasa takut dan khawatir yang membebani pikiran. Ada banyak permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan rasa aman dan nyaman dimulai dari bayi hingga lansia. Kebutuhan rasa aman yaitu suatu keadaan bebas dari segala fisik dan psikologis, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, serta dipengaruhi dengan faktor lingkungan. Karena lingkungan yang aman akan secara otomatis kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Keselamatan juga merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pelayanan kesehatan, sehingga dapat dikatakan bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab dari pemberi jasa pelayanan kesehatan. Keperawatan merupakan profesi yang terfokus kepada pelayanan dan bertujuan membantu pasien mencapai kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, perawat harus mampu memastikan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikannya mengutamakan keselamatan pasien. Jadi, keamanan dan keselamatan yaitu untuk melindungi diri dari berbagai macam bahaya, baik secara fisik maupun psikologis. Agar hal yang dibicarakan ini tidak terlalu kompleks dan juga tidak keluar dari hal yang sedang kita bicarakan, maka diperlukanlah rumusan masalah. Dalam materi kali ini, kami sudah mempersiapkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keamanan dan keselamatan? Yang kedua, apa saja klasifikasi keamanan dan keselamatan? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan? Adapun tujuan dari materi ini yaitu 1. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, mengetahui pengertian, klasifikasi, faktor yang mempengaruhi kebutuhan keamanan dan keselamatan. Menurut Taylor, tahun 1996, keamanan atau security adalah kondisi aman, tentram, bebas dari ancaman atau penyakit. Sedangkan keselamatan atau safety adalah kondisi ketika individu, kelompok, atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Nah, sedangkan menurut Potter dan Perry tahun 2006, keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan juga psikologis, atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Jadi saat diri kita merasa aman dan juga tentram, baik itu secara fisik maupun psikologis, dan juga kita terbebas dan terhindar dari segala bentuk ancaman, bahaya serta penyakit, maka barulah bisa dikatakan bahwa kebutuhan keamanan dan keselamatan kita itu terpenuhi. Asmadi tahun 2005 juga mengatakan bahwa kebutuhan akan keselamatan atau keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal atau suhu, dan juga bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan dari keselamatan ini terkait dengan konteks fisiologis dan juga hubungan interpersonal. Keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan juga kehidupan seseorang. Dan ancamannya dapat berupa nyata ataupun hanya imajinasi. Misalnya penyakit, nyeri, cemas, dan juga sebagainya. Sedangkan dalam konteks hubungan interpersonal bergantung pada banyaknya faktor, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, tingkah laku yang konsisten dengan orang lain, serta kemampuan memahami orang-orang di sekitar dan juga lingkungan. Ketidaktahuan akan sesuatu yang kadang membuat perasaan cemas dan tidak aman itu juga mengancam keamanan dan keselamatan seseorang. Ancaman terhadap keselamatan seseorang itu dikategorikan kan tadi menjadi ancaman mekanis, kimiawi,
termal ataupun suhu, dan juga bakteriologis. Kita ambil contoh, kimiawi. Biasanya yang berhubungan dengan kimiawi adalah laboratorium. Kenapa di laboratorium dibutuhkan APD? Orang-orang yang masuk laboratorium ataupun bereksperimen dengan zat-zat kimia harus menggunakan APD supaya kebutuhan keamanan dan juga keselamatan mereka tetap terpenuhi. Zat kimia itu sangat berbahaya ketika terkena kulit. Maka dari itu diperlukanlah APD supaya keamanan dan keselamatannya tetap terpenuhi. Asmadi juga mengatakan ketidaktahuan akan sesuatu dapat mengancam kebutuhan keamanan dan juga keselamatan kita. Misalkan, kita tidak tahu bahwa di laboratorium itu wajib menggunakan APD. Jadi, kita asal masuk saja tanpa menggunakan APD. Nah, itu akan mengancam keamanan dan keselamatan kita. Jika sewaktu-waktu ada zat yang tidak sengaja tersenggol sama kita ataupun zat yang tidak sengaja terjatuh lalu mengenai tubuh kita, tapi kita tidak menggunakan APD, maka keamanan dan keselamatan kita itu terancam. Keselamatan fisik merupakan keadaan mengurangi atau mengeluarkan ancaman pada tubuh atau kehidupan. Misalnya, penyakit, kecelakaan, bahaya, dan terpapar dari lingkungan. Memenuhi kebutuhan keselamatan fisik kadang mengambil prioritas lebih dahulu di atas pemenuhan kebutuhan fisiologi. Misalnya, seorang perawat mungkin perlu melindungi klien disorientasi dari kemungkinan jatuh dari tempat tidur sebelum memberikan perawatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Keselamatan psikologis. Untuk selamat dan aman secara psikologi, seorang manusia harus memahami apa yang diharapkan dari orang lain, termasuk anggota keluarga dan profesional memberi pelayanan kesehatan. Seseorang harus mengetahui apa yang diharapkan dari prosedur, pengalaman yang baru, dan hal-hal yang dijumpai dalam lingkungan. Setiap orang merasakan beberapa ancaman terhadap psikologis pada pengalaman yang baru dan yang tidak dikenal. Orang dewasa yang sehat secara umum mampu memenuhi kebutuhan keselamatan fisik dan psikologis, melekat tanpa bantuan dari profesional memberi perawatan kesehatan. Bagaimanapun, orang yang sakit atau cacat lebih rentan untuk terancam kesehatan fisik dan emosinya. Sehingga intervensi yang dilakukan perawat adalah untuk membantu melindungi mereka dari bahaya. Keselamatan fisiologis merupakan ancaman terhadap pengalaman baru atau tidak dikenal. Misalnya, seorang pelajar yang berada di lingkungan baru merasa terancam dalam beradaptasi dengan pelajaran atau sosialisasi. Pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan dilakukan untuk menjaga tubuh bebas dari kecelakaan baik pada pasien, perawat, atau petugas lain yang sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan keamanan dan keselamatan adalah yang pertama, emosi. Kondisi psikis dengan kecemasan, depresi, dan marah akan mudah mempengaruhi keamanan dan kenyamanan seseorang. Emosi yang tidak stabil dapat mengubah persepsi seseorang terhadap bahaya di lingkungannya, dan situasi yang penuh dengan tekanan akan menurunkan tingkat konsentrasi dan juga menurunkan kewaspadaan seseorang terhadap stimulus eksternalnya. Yang kedua, status mobilisasi. Status fisik dengan keterbatasan aktivitas, paralisis atau tidak mampu menggerakkan anggota tubuh atau yang biasa kita sebut dengan kelumpuhan, kelemahan otot, dan juga kesadaran yang menurun akan memudahkan terjadinya resiko cedera. Ketiga, gangguan persepsi sensori. Individu yang mengalami gangguan persepsi sensori, misalkan pendengaran, penglihatan, penciuman, dan juga sentuhan, akan lebih beresiko tinggi mengalami cedera. Yang keempat, keadaan imunitas. Daya tahan tubuh yang menurun memudahkan terserang penyakit. Itu sudah jelas, ketika daya tahan tubuh kita menurun, maka virus dan bakteri akan lebih mudah memasuki tubuh kita. Yang kelima, tingkat kesadaran. Segala bentuk gangguan kesadaran, misalnya narkotika,
lalu obat penenang, alkohol, disorientasi, tidak sadar, kurang tidur, dan juga halusinasi dapat membahayakan keamanan dan keselamatan seseorang. Keenam, informasi dan komunikasi. Gangguan komunikasi dapat menimbulkan informasi tidak diterima dengan baik. Misalnya, klien dengan gangguan bicara atau afasia, lalu individu yang mengalami hambatan bahasa, dan juga mereka yang tidak mampu membaca atau buta huruf itu memiliki resiko untuk mengalami cedera. Yang ketujuh, gangguan tingkat pengetahuan. Kesadaran akan terjadi gangguan keselamatan dan keamanan dapat diprediksi sebelumnya. Informasi tentang keamanan sangatlah penting guna menurunkan tingkat bahaya pada lingkungan. Nah, dalam hal ini, peran perawat sangatlah bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat kepada klien yang berada di rumah sakit. Yang kedelapan, penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Antibiotik dapat menimbulkan resisten dan anafilaktik shock. Yang kesembilan, status nutrisi. Keadaan kurang nutrisi dapat menimbulkan menurunnya imunitas tubuh kita. Nah, apabila imunitas tubuh kita menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Yang ke-10, usia. Pembedaan perkembangan yang ditemukan di antara kelompok usia anak-anak dan lansia mempengaruhi reaksi terhadap nyeri. Usia juga erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman. Karena biasanya anak-anak belum mengetahui bahaya yang ada pada lingkungannya. Oleh sebab itu, banyak barang-barang atau benda-benda yang selalu tertulis jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ke-11, jenis kelamin. Secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam merespon nyeri dan juga tingkat kenyamanannya. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah kebudayaan. Keyakinan dan nilai-nilai kebudayaan mempengaruhi cara individu untuk mengatasi nyeri yang dideritanya. Kesimpulannya, kebutuhan keamanan dan keselamatan merupakan kebutuhan dasar manusia prioritas kedua setelah kebutuhan fisiologis dalam hierarki kebutuhan Maslow. Keamanan tidak hanya pencegahan dari kecelakaan dan injuri, tetapi juga mengizinkan seseorang untuk merasakan bebas dalam beraktivitas tanpa memikirkan adanya bahaya. Sekian pembahasan dari kami. Kami yakin apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua apabila teman-teman mendengarkan dan memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.